Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pemirsa, dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika insan manusia hadir ke muka bumi ini, mereka tidak membawa apa-apa. Lalu ketika mereka jalan di dalam kehidupan ini, akhirnya mereka pun mempunyai kebahagiaan. Ada juga orang yang mempunyai kesedihan yang selalu beriringan di dalam kehidupannya. Lalu bagaimana dengan bobot kadar ibadah kita, yang kadang-kadang iman yang kadang bertambah dan juga kadang-kadang berkurang? Belum lagi ibadah yang kita lakukan belum tentu niat hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Ramadan inilah yang membentuk ibadah dengan dasar ikhlas, hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah dan hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantas ketika Rasulullah SAW bersabda, as-saumu li wa ana ajzibi. Hai manusia, umat Islam, ketahuilah olehmu, puasa yang kau lakukan hari ini, puasa yang kau kerjakan hari ini, tidak ada satu malaikat pun yang tahu nilai bobot pahala itu, kecuali hanya hamba dan Allah lah yang tahu. Maka lihat dasar keikhlasan kita, menahan lapar dan haus dari pagi sampai sore hari. Ikhlas kita mendirikan sholat sunnah tarawih di malam hari, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pantas ketika kita mengerjakan sholat yang 5 waktu, satu perjanjian dari Allah bahwa manusia sudah mempunyai kontrak dalam kehidupannya. Ketika kita berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hai manusia, apa yang kau kerjakan di alam dunia? Kau hidup dengan kemegahan, kau hidup dengan kesengsaraan, kuuji kau dengan harta, kuuji kau dengan jabatan, kuuji kau dengan kedudukan, kuuji kau dengan kehidupan, lalu nanti akan aku matikan lagi engkau. Semua yang kau lakukan di alam dunia tidak lain dan tidak bukan lillah, hanya untukku, Rabbil alamin, akulah Tuhan semesta alam. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, dasar ikhlas inilah yang akan membentuk karakteristik keimanan yang mantap. Bahwa dalam akidah kita, ketika kita bermunajat kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan, kita hanya mengharapkan ridho Allah dan hanya mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantas ketika Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul menjelaskan dalam hadis kursinya, beliau berkata, as-saumu li wa ana ajzibi. Hai manusia, ketahuilah engkau, ketika kau mengerjakan ibadah puasa ini, sesungguhnya puasa yang kau kerjakan, tidak ada satu malaikat pun yang tahu nilai kadar bobot pahala yang aku berikan. Kecuali apa? Kecuali engkau dan aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali seorang hamba dengan sang Khalik yang tahu kadar bobot dari pahala puasa itu. Kenapa kita tahu? Sebab manusia tahu apa yang dikerjakan hari ini dalam bulan Ramadan sempurna atau tidak tergantung dari niat dirinya masing-masing. Dia tahu bagaimana kadar bobot pahalanya karena dia yang mengerjakan itu. Apakah hatinya ikhlas tertuju kepada Allah, atau di dalam hati ini timbul penyakit-penyakit yang bisa menggugurkan pahala-pahala puasa. Maka lihatlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang banyak sekali yang berpuasa, tapi mereka kadang-kadang tidak mendapatkan pahala puasa. Kenapa? Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Nasib sekali orang puasa nahan lapar dari pagi sampai sore hari, tapi mereka tidak dapat pahala puasa. Kenapa tidak dapat? Karena mereka hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Kenapa bisa terjadi? Oh, ternyata dasar keikhlasan itulah yang menjadi patokan dasar ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yuk tanamkan keikhlasan dalam beribadah. Kita bukan hanya ingin dipandang orang.
Sedekah bukan pengen dipuji oleh orang. Zakat kita bukan itu hanya karena kewajiban saja, tapi kita pasrahkan semua lillah, hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tertanam keikhlasan dalam diri, insya Allah hidup kita akan menjadi indah dan nikmat di dalam menghadapi setiap ujian kenikmatan ataupun kesengsaraan. Insya Allah. Saya Ustadz Lancip undur diri. Mohon maaf apabila ada kata salah. Itu semua kebodohan dari Al-Fakir. Kalau ada kata benar, hanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.